Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kompak semua. Udah pada makan apa belum ini? Belum, ada yang udah juga, banyakan yang udah ketimbang yang belum ya. Nanti setelah ini kita makan bareng di rumahnya masing-masing. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak terukurkan oleh harta benda. Begitu juga sholawat beserta salamnya marilah kita limpahkan, kita curahkan hanya kepada manusia yang paling mulia. Yang kita berharap semua mudah-mudahan dapat syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang tentunya sedang menonton acara ini. Tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kepada guru-guru kita Al-Mukarram wal Mutaram Adai Ilallah yang mungkin di sini hadir dan di rumah juga hadir menyaksikan program acara ini. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan panjang umur. Karena kita hadir di acara Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah kita hadir di daerah Bekasi. Tentunya di Pondok Pesantren Al-Ghazali Islamic Boarding School. Alhamdulillah. Iya, daerah Bekasi banyak sekali guru-guru kita. Di antaranya tadi saya ketemu sama guru-guru yang alhamdulillah juga dari daerah sini. Mohon maaf, mohon izin, mohon ikhlasnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Sudah hadir di samping saya guru-guru kita, murabi kita, habib kita. Yang pertama yang saya hormati yaitu Al-Habib Ges Asgab. Assalamualaikum Habib. Masya Allah, adem banget. Yang selanjutnya yaitu Al-Mukarram wal Mutaram Adai Ilallah Ustadz Hasan Kosasi atau Ustadz Ugoy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya bersama Ustadz Tian Kamaluddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin sehat. Alhamdulillah. Terima kasih guru-guru yang sebentar lagi akan memaparkan keilmuannya. Namun sebelumnya kita nanti ada segmen ngaji yuk. Insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Ajhari Nasution. Mudah-mudahan kita dapat pembelajaran membaca Al-Quran yang baik dan betul ya. Baik, namun sebelumnya siang hari ini kita berjumpa dengan tema yang sangat luar biasa. Bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari syirik. Na'udzubillah. Dan kali ini saya akan coba ajak para pemirsa yang ada di rumah untuk menyaksikan ada VT yang sangat luar biasa. Seorang ayah yang memperkosa anaknya dengan modus untuk pesugihan. Na'udzubillah. Mari sama-sama kita saksikan, ini adalah VT-nya. Tafadol. Pasangan suami istri RM 54 tahun warga Cilacap dan SK 42 tahun warga Purbalingga ditangkap polisi atas perbuatan asusila. Tragisnya korban yang masih di bawah umur merupakan anak kandung dari SK. Perbuatan bejat ini dilakukan RM yang merupakan ayah tiri korban dengan disaksikan oleh SK. Pelaku berdalih menjalani ritual pesugihan sebagai jalan pintas untuk melunasi utang-utangnya. Pemerkosaan ini terjadi sebanyak 3 kali sejak tahun 2019. Korban yang sudah tidak kuat dengan perbuatan biadab ayah tiri dan ibu kandungnya akhirnya menceritakan kepada nenek dan bibinya. Na'udzubillah. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan ade yang barusan tertimpa musibah, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan dan bisa bangkit kembali menjadi yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, Bapak, ada yang mau curhat, silakan. Kalau yang mau curhat, ajukan curhatannya. Dengan siapa kira-kira? Acungin tangannya. Oh, acungin tangannya biar semangat mana? Oke, ini aja. Ya, yang dekat aja. Silakan. Dengan ibu siapa atau teteh siapa? Nama saya Baridatur Rohmah, Ya. biasa dipanggil Rida. Oke, baik. Nggak mungkin saya panggil sayang ya. Iya. Baik, pertanyaannya silakan. Curhatannya ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin curhat. Ya, boleh. Apakah melukat juga termasuk hal yang syirik dan bagaimana pandangan Islam terkait hal tersebut? Terima kasih. Langsung saja ke guru kita yang pertama yaitu Al-Habib Ges Asgab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shollu ala Nabi Muhammad.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Sebelum kita bisa memutuskan sebuah hukum, maka kita harus bisa mendefinisikan dan mengetahui objek yang akan dihukumi. Tadi disampaikan mulukat. Di dalam praktek pensucian jiwa, agama Islam mengenal konsep tazkiyah. Memang batin itu harus dibersihkan sebagaimana kita punya penyakit lahir. Kalau kita sakit gigi pergi ke dokter gigi. Gampang nyarinya. Tapi tobib atau dokter batin ini sulit. Nah persoalannya di zaman sekarang banyak orang mengaku sebagai dokter batin. Padahal yang dilakukan adalah praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau kita lihat video tadi, hal tersebut tentu saja tidak dibenarkan dalam syariat. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan atau amrun khariqun lil adah, seperti tiba-tiba orang yang cacat terlihat sembuh misalkan. Atau orang yang tadinya menangis tertawa, namun dilakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka itu dinamakan istidraj. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang-orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat untuk dapat saling membantu dengan jin dan lain sebagainya supaya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Baqarah dikatakan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dukun-dukun tersebut mereka sudah tahu kok kalau nanti di hari kiamat mereka tidak akan dapat apapun atas apa yang sudah mereka lakukan. Akan tetapi kalau pensucian jiwa tersebut dilakukan dengan cara sholat, terapinya adalah puasa. Puasa yang dilakukan adalah puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait. Kemudian ada namanya terapi sedekah, terapi duduk di majelis ilmu. Itu juga salah satu bentuk pensucian jiwa. Jadi ketika kita menanyakan sebuah perkara gitu kepada lembaga fatwa dan lain sebagainya, kita harus terlebih dahulu bisa mendeskripsikan dengan detail. Kita tidak boleh bertanya secara umum. Misalkan kita bertanya tentang apa itu mulukat, maka kita harus definisikan apa yang ada di dalamnya. Maka kita bisa mengambil permisalan. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi memberikan satu garis besar untuk membedakan mana dukun, mana wali. Ya, zaman sekarang orang ini pengen jadi wali tinggal pergi ke Tanah Abang beli imamah 200.000, beli jubah 300.000, beli bukhur selesai dia. Komat kamit, akhirnya dianggap jadi wali padahal kuwali. Beda antara wali sama kuwali, nggak sama itu ya. Jadi cara membedakan wali sama kuwali gampang. Bagaimana dia iltizam dengan syariat. Pertama, kalau dia ngaku wali tapi nggak pernah sholat jamaah di masjid, itu wali syaitan namanya. Kalau dia ngaku wali kemudian tidak mau umrah dan haji, itu bukan wali Allah tapi wali syaitan. Nah, di sini kita bisa membedakan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya serahkan kepada Ustadz Hasan. Karena sudah dapat aba-aba. Iya, terima siap. kasih. Terima kasih Habib Ustadz Hasan Kosasi. Tabadol Guru. Iya, kalau tadi sih sebenarnya sudah jauh dipaparkan oleh Habib. Dan ini sudah dijelaskan begitu detail dan rinci. Saya ketiban pulung. Mentang-mentang tetangga. Jawaban Habib sudah jelas bahwa mulukat itu adalah sesuatu untuk mensucikan diri yang tidak sesuai syariat maka dilarang. Tadi sudah dijelaskan puasa, yang keduanya adalah sholat, ada sedekah, ada lagi birrul walidain. Karena banyak orang yang mengambil jalan pintas karena dia sebenarnya tidak dekat dengan orang tua. Mau kaya tapi mintanya ke dukun. Pada akhirnya nggak nyambung, mau bersihkan suci tapi hubungan sama yang melahirkannya saja tidak mau dibersihkan. Padahal dukunnya miskin. Artinya kalau kita memang mau membersihkan jiwa seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Rida, maka kita harus
mengetahui cara mulukat yang baik sesuai syariat, yaitu adalah tazkiyatun nufus. Satu, menetralisir jiwa dari perkara-perkara yang akan membuat musyrik. Yang keduanya, kita menetralisir dari ajakan-ajakan setan. Yang ketiganya, jauhkan dari praktek-praktek perdukunan. Karena apa? Di situ nanti akan terbawa jiwa-jiwa yang lemah kadar imannya masuk kepada jurang kesesatan yang bernama syirik. Itu aja udah. Baik, terima kasih Habib, terima kasih Guru Ustadz Hasan Kosasi. Langsung ke sebelah pojok sudah hadir untuk insya Allah memberikan kelengkapan yang akan disampaikan langsung oleh guru kita, yaitu Ustadz Tian Kamaludin. Tafadhol Guru. Terima kasih. Ketika tebu sudah disaring, dibersihkan, diperes, maka tinggal ampasnya. Sudah dijelaskan oleh Habib dan Kiai, maka saya tinggal menutup dengan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah pedoman, yaitu Al-Qur'an. Ketika hati kita galau, jiwa kita resah, maka tidak usah mencari selain Allah Subhanahu wa taala. Mulukatkah itu, apakah itu? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya dibaca, hatinya akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat kepada Allah, baca Al-Qur'an, zikir, perbanyak sholawat. Insya Allah hatinya tenang, jiwanya tentram. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang disampaikan oleh guru-guru kita, saya pikir sudah lengkap, jelas. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang seperti itu. Apabila ingin mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, dengarkan saja murotal Al-Quran, jalankan saja syariat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan dari saya. Baik, selanjutnya buat pemirsa yang ada di rumah, saya umumkan kembali. Nanti kita ada segmen ngaji yuk. Jangan kemana-mana, tapi sebelum segmen yuk, saya ingatkan kembali juga setelah iklan yang satu ini, kita akan ada tafsir Quran surat An-Nisa ayat 48 yang insya Allah akan dibimbing oleh guru kita, yaitu Habibana Habib Ges Asgab. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan
Dia mengampuni dosa selain syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Baik, terima kasih kepada qori kita Ustadz Mustaqim yang sudah membacakan Quran yang begitu indah. Mudah-mudahan putra-putri kita di rumah juga para pemirsa bisa mempunyai anak ataupun regenerasi yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari guru kita yaitu Habib Ges Asgab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Syirik secara umum adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun secara khusus syirik dibagi menjadi 6 kategori oleh Al-Imam As-Sanusi. Ada syirik yang dapat menjadikan seseorang itu kafir, ada juga jenis syirik yang tidak menjadikan seseorang itu kafir, akan tetapi menjadikannya fasik, berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 48 ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni apabila ada kesyirikan. Sementara dosa-dosa selain syirik, apabila Allah berkehendak dan syarat-syarat taubat tersebut dipenuhi, maka Allah akan mengampuninya. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah wal hadirat, maka penting bagi kita untuk menajamkan fikiran kita, mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, agar kita bisa membedakan mana syirik yang dapat menjadikan seseorang murtad, mana syirik yang memasukkan pelakunya ke dalam kefasikan meskipun tidak murtad. Yang pertama adalah syirkul istiqlal. Istiqlal artinya kemerdekaan atau independen. Syirkul istiqlal ini maksudnya seseorang menjadikan zat lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama memiliki kekuatan, yang sama-sama memiliki kehendak mutlak. Sebagaimana orang-orang Majusi, mereka mempercayai 2 Tuhan. Ada Tuhan kebaikan yang namanya Ahura Mazda, ada Tuhan kejahatan yang namanya Ahruman. Jadi kebaikan dan keburukan ini adalah ciptaan 2 Tuhan yang berbeda. Ini keliru. Orang yang meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya sudah keluar dari agama Islam. Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Kalau kata orang Bekasi, are you worshiping what your hands are creating when Allah Subhanahu wa taala created you and your action? Apakah kamu akan menyembah apa yang tanganmu ciptakan? Sementara perbuatanmu yang menciptakan adalah Allah. Tanganmu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang pertama. Yang kedua, syirkut tab'id. Tab'id artinya susunan. Syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam sebab dia mengatakan Allah tersusun. Tersusun dari 3, 4, 5 macam Tuhan misalkan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu dan lain sebagainya. Di dalam agama Islam, tentu saja keyakinan kita sebagai umat Islam ini tidak benar. Barang siapa meyakini bahwa ada zat yang menyusun daripada Tuhan, maka dirinya sudah berbuat syirik yang keluar dari agama Islam. Yang ketiga, syirkut takrib. Syirik karena menyembah makhluk dengan tujuan atau alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bersujud kepada pohon, mengakui bahwa pohon itu memiliki manfaat yang luar biasa bahkan tanpa izin Allah. Dia sembah itu pohon.
Dia siram itu pohon dengan keyakinan apa? Bahwa bisa mendekatkan kepada Allah. Ini juga syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang ketiga, syirkut takrib. Yang keempat, syirkut taklid. Syirik karena mengikuti akidah nenek moyang. Seperti menyembah batu, seperti menyembah keris dan lain sebagainya. Ini juga mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ada yang disebut sebagai syirkul asbab. Syirik karena mengakui ada sebab-sebab selain Allah. Nah di sini dibagi dua nih. Contoh, ada orang haus. Kalau haus minum apa? Air. Oke. Pada saat orang itu minum air, dia bilang, wahai air, tanpa Allah kamu bisa menghilangkan dahaga saya. Sudah keluar dari agama Islam. Nah apabila seseorang ya, dia memang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menyandarkan dirinya kepada air. Ini menurut sebagian ulama jatuh kepada kefasikan. Ini kadang-kadang orang mencari kebahagiaannya bukan lewat sholat, bukan lewat puasa, bukan lewat zakat. Mencari kebahagiaannya lewat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian ada yang disebut juga sebagai syirkul aghrad. Ini yang seringkali kita termasuk di dalamnya. Syirik karena punya niatan lain. Pergi haji karena mau selfie depan Ka'bah. Pergi haji supaya digelari Bu Hajah. Pergi umroh supaya kekinian. Datang ke majelis taklim supaya dibilang orang alim. Ini meskipun tidak mengeluarkan seseorang dari agama, akan tetapi tetap dihitung tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan daripada syirik adalah tauhid. Surat yang menjelaskan tauhid ada di dalam surat Qul huwallahu ahad. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu suka nggak di madu? Enggak. Jawab yang kenceng Bu. Suka nggak? Seandainya ada perempuan yang jahat, yang mulutnya kasar, akhlaknya nggak bagus sama suaminya, dia tetap nggak mau di madu, betul? Apalagi Allah. Allah yang sudah kasih makan, kasih minum, kasih hidup. Badi'us samawati wal ard. Yang menciptakan langit dan bumi. Mana mungkin mau dimadu. Betul. Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Akan tetapi tolong dicatat. Kalau ada pertanyaan Bib, kalau gitu apakah orang yang pernah main dukun, orang yang pernah main klinik, orang yang pernah nyembah patung dan lain sebagainya tidak diampuni? Jangan salah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengam dengan catatan taubatan nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu dengan sebenar-benarnya tobat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Siapapun orangnya kalau nyawanya belum sampai kerongkongan, kalau dia tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya, berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Kalau ada hutang dengan orang lain dia bayarkan, maka insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah kita juga memutuskan harapan orang lain. Kalau kita punya saudara yang kebetulan terjatuh di dalam kesesatan tersebut, maka perbaiki ibadah kita. Kita doakan semoga dirinya mendapat hidayah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, terima kasih Habib yang sudah memaparkan keilmuannya surat An-Nisa ayat 48. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, intinya jangan pernah kita terhinggapi dengan penyakit syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mungkin kalau dosa yang lain bisa diampuni, kalau syirik enggak ya Habib ya? Kalau syirik bisa diampuni asal taubatan nasuha. Ini ancaman keras bagi orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Contoh kalau ada orang membunuh, dosa besar kan? Dosa besar. Tapi dirinya bisa keluar dari neraka selama ada la ilaha illallah. Memfitnah wanita baik-baik berzina, dosa kecil atau besar? Besar. Besar, tapi selama ada la ilaha illallah masih bisa keluar. Nah syirik kagak bisa keluar. Baik, siap Habib. Sebenarnya bukan saya yang mau bertanya, tapi yang di sini yang mau bertanya. Ya, sebentar. Siapa yang ingin bertanya? Banyak yang mau bertanya. Coba saya pilih aja ibu yang di depan sebelah sini. Dengan ibu siapa, dari mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya Neneng Samsia dari Majlis Taklim Miftahul Huda Darussoleh. Baik Ibu Nenek. Saya ingin bertanya kepada Habib, Oh iya. bagaimana seorang Seorang contekannya dibuka. Nyontek dulu dah. seperti apa nasib orang yang syirik di neraka? Oh. Itu aja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya lupa catatannya udah disiapin tapi lupa ya Bu ya. Iya namanya grogi ada kamera. Baik Habib seperti apa siksanya buat orang yang memang masuk kategori syirik? Silakan Habib. Baik, siksaan di neraka yang paling ringan itu kita pakai sendal, kemudian otak kita mendidih. Itu yang paling ringan. Kalau yang paling beratnya dosa syirik, kita udah gak bisa ngebayangin Bu. Bukan digergaji lagi, bukan ditusuk lagi, kemaluannya bukan dicabik-cabik lagi. Orang kalau ninggalin sholat aja nih, ninggalin sholat dia Ya, dengan sengaja. Nanti di neraka dia ngangkat batu besar, dia pecahin kepalanya sendiri. Utuh lagi, dia angkat batu besar, pecahin lagi kepalanya sendiri. Itu orang yang ninggalkan sholat. Orang yang makan riba, palanya kecil, dadanya kecil, butunuhum kalbuyut. Perutnya segede rumah isinya ular. Itu dosa-dosa yang masih bisa diampunin. Kalau dosa syirik kita udah kagak bisa ngebayangin. Makanya perbaharui iman kita dengan banyak-banyak mengucapkan La ilaha illallah hayyum maujud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baq. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ini zaman sekarang zaman orang jatuh kepada kesyirikan tapi enggak sadar. Lihat di internet. Wah, kalau kamu lahir di tanggal sekian bulan sekian, maka nanti kamu akan terbebas dari dosa. Sejak kapan begitu ceritanya? Ya, jangan sampai kita jatuh kepada hal-hal yang justru malah mengurangi daripada akal dan agama kita. Maka jawabannya adalah tentu saja siksaan yang sangat berat yang kita tidak bisa membayangkannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib. Alhamdulillah kita makin komplit nih ya. Kadang-kadang kita juga kalau misalnya minum obat, obat ini bagus nih. Nah itu udah syirik ya Habib? Pergi ke dokter. Iya betul. Wah kalau nggak ada dokter, nggak sembuh. Caranya adalah begini. Baik. Dokter, terima kasih banyak sudah menjadi sarana Allah untuk menyembuhkan saya. Semoga Allah membalas kebaikan dokter. Baik. Panadol juga begitu, obat juga begitu ya. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Habib. Alhamdulillah baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan keilmuan dari Habib kita, yaitu Habib Ges Asgab yang tentunya tafsir Quran surat An-Nisa ayat 48. Selanjutnya buat para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini lebih menarik juga. Karena apa? Yang akan dibahas adalah tafsir Quran surat Al-Ma'idah ayat 72 yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita yaitu Ustadz Hasan Kosasi. Jangan kemana-mana, tetap kita kumpul di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Mari sama-sama kita dengarkan pemaparan tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 72 bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Hasan Kosasi. Tafadhol Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Segenap para guru, para kiai, para masyayikh, para habaib dimanapun berada, mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat, terus bisa memberikan ilmu yang baik untuk kita agar mempunyai bekal dunia dan akhirat. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Bang Yoga, kita bisa ketemu lagi di Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Pemirsa yang ada di Masjid Al-Ghazali dan juga para hadirin yang ada di belahan Nusantara. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV, kita mengaji kembali untuk mendapatkan ridho ilahi Rabbi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi qori kita sudah menjelaskan, membacakan dari Quran surat Al-Maidah ayat 72 yang diartikan oleh MC kita Bang Yoga yang sungguh luar biasa. Kita akan bahas sedikit dan kita akan ulas apa makna kalimat yang tertera di dalam tafsir ini. Karena tafsir adalah menjelaskan kandungan-kandungan yang ada di dalam kalimat-kalimat Quran. Tafsir itu menjelaskan daripada mafhum mukhalafah, mana kontekstual untuk kehidupan kita yang diberikan oleh Allah dan dibimbing di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Allah telah firmankan kepada kita, sungguh jadi kafir orang-orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Padahal Al-Masih adalah berkata kepada kita, Nabi Isa berwasiat kepada kita, memberikan kita pelajaran. Hai Bani Israel, Nabi Isa tuh ngasih pengertian sama kita di dalam surat ini.
Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Nabi Isa itu adalah bukan Tuhan. Sudah diklarifikasi. Jadi Nabi Isa mengajak kita untuk mengakui Tuhannya dan Tuhan kalian. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengakui ketuhanan Nabi Isa, sungguh dia dalam keadaan musyrik dan dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam. Karena orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah haramkan masuk ke dalam surga. Allah tempatkan nanti dia dalam neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang musyrik kecuali adalah iblis, dan iblis tidak akan mampu untuk melawan Allah nanti di alam akhirat. Tidak ada yang mampu untuk menolong. Artinya apa? Gampangnya begini. Kita nih hidup sudah dikasih sama Allah. Kemudahan dalam ibadah. Agar kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Mengakui baginda Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Jangan lagi kita mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Ketika kita dalam keadaan hidup sehari-hari. Kita dalam keadaan perjalanan sehari-hari. Ada kesusahan. Jangan pernah menafikan adanya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar nggak Bang Yoga? Betul, Kiai. Kebanyakannya kita pusing dikit larinya ke orang pinter. Nggak taunya kita datengin orang pinternya juga lagi pusing. Kita punya utang banyak, nggak punya duit, lari ke mbah-mbah dukun. Ada apa Nduk? Ini mbah, saya banyak utang, terus nggak punya duit. Kata dukunnya, lo nggak lihat gubuk gua udah reot. Lalu bagaimana permasalahan hidup? Permasalahan hidup adalah datang kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, bukan kita mempersekutukan Allah. Sekarang ini banyak Bang Yoga. Ya. Orang-orang yang menyatakan bahwa jabatan bisa melanggengkan dia. Bahwa jabatan bisa membuat dia tinggi, harta bisa membuat dia tenang. Mohon maaf, berapa orang yang mempunyai duit puluhan miliar tidak bisa tidur dan harus mengkonsumsi obat. Beda dengan orang Bekasi yang gak usah pakai obat tidur, di mana saja dia ngantuk, celentang jadi. Bahkan banyak yang ngaji sambil tidur. Kalau kita punya kesusahan hidup, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bukan cuman ayat buat kematian itu. Sesungguhnya kita milik Allah. Kalau ada masalah hidup, lari ke Allah. Ada musibah, kembali ke Allah. Nih kita banyak yang kebalik. Begitu dalam keadaan normal, Allah kita tinggalin. Begitu susah, Allah lebih ditinggalin. Ini lebih parah. Yang bagus adalah walaupun kita ketika dalam keadaan normal, kita tidak susah, kita meninggalkan Allah. Ketika kita sulit, kita masih kembali kepada Allah. Bukan kepada yang menandingi Allah. Karena la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan dimanapun dan siapapun. Kecuali kehebatan dari Allah Subhanahu. Maka kita ketika banyak musibah nyebut Allah. Ya Allah, orang kena gempa, ya Allah padahal lagi dalam keadaan banyak duit. Ingatnya mall sama tempat-tempat healing. Bagi kita ini adalah pelajaran, siapapun orangnya dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, jangan pernah mencari kekuatan, jangan pernah mencari tandingan Allah dalam menyelesaikan masalah. Apalagi tadi kita lihat di VT, ya pengen cuman pengen kaya. Sampai mempercayai ajaran-ajaran sesat, akhirnya akidah belok. Anaknya sampai disetubuhi, inna lillahi wa inna ilaihi na'udzubillahi min. Padahal kalau dia pengen kaya, kalau dia pengen banyak harta, gampang. Baca waqiah habis asar. Baca sholawat habis sholat isya 400 kali. Enggak usah lari ke dukun, enggak usah lari ke orang pinter. Lari kemana? Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu huwa ghaniyun. Allah maha kaya. Mau minta apa? Orang alam jagat raya ini punya Allah, benar enggak? Gunung punya siapa? Lautan punya siapa? Duit punya siapa? Di rumah duit punya siapa? Suami. Minta dulu. Karena kita harus izin walaupun jalannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah sangsikan kekuatan yang Allah berikan. Ingat,
kita hidup cuman sementara. Andai kita mati dalam keadaan menyekutukan Allah, lalu kita tidak bertaubat, maka jangan salahkan Allah kalau kita ditempatkan tempat yang paling rendah, yaitu neraka jahanam. Pak Ustadz, masih bisa kita bertaubat? Masih kita minta maaf kepada Allah? Masih. Malam yughargir, kalau kita masih punya nafas di tenggorokan, lalu kita bertaubat, insya Allah Allah akan ampuni. Sekali lagi, apapun kesulitan hidup, apapun masalah hidup, apapun yang kita hadapi dengan kehidupan ini, maka kembali kepada Allah. Allah sangat senang. Allahus Samad, Allah tempat bergantung dari apapun kehidupan kita. Begitu Bang Yoga. Baik, terima kasih Ustadz Hasan Kosasi, guru kita semua yang sudah menyampaikan pemaparan ilmunya mengenai surat Al-Maidah ayat 72. Selanjutnya, saya pengen bertanya, di sini siapakah yang ingin bertanya? Wah, Banyak juga. Luar biasa. Baik, saya pilih aja ya, mohon maaf Bapak-bapak, sekarang bagian ibu-ibu. Baik, ibu ini aja. Ibu, siapa namanya ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ajija dari Majelis Ta'lim Miftahul Huda Darussoleh. Saya akan menanyakan kepada Pak Ustadz, seperti apa cara orang yang ingin bertaubat dari dosa syirik? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, Ustadz, seperti apa cara untuk tobat? Karena kalau kita kena syirik susah untuk menjelaskannya mungkin Ibu ya. Pengennya seperti apa untuk cara tobat dari dosa syirik gitu ya. Iya, silakan. Ini pertanyaan maha dahsyat ini, luar biasa. Karena ada orang beranggapan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tetapi di dalam literatur fikih dan kitab-kitab tafsir bahwa syirik itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 284, kullu dzanbin, setiap dosa mustaghfarun, bisa diampuni oleh Allah. Lalu ada syarat. Bagaimana dosa musyrik itu bisa diampuni? Syarat bagaimana dosa musyrik itu bisa dihilangkan? Sebab orang yang mati dalam keadaan musyrik tempatnya pasti neraka. Sudah tidak diakui sebagai orang yang muslim. Tidak diakui orang yang mukmin. Kalau kita berdosa besar, mabok-mabokan, mohon maaf, berzina, judi. Lalu kita dosa besar mati dalam keadaan muslim, tetap nanti akan dapat syafaat Nabi. Tapi orang yang musyrik, murtad, tidak lagi mau untuk bertaubat dan kembali kepada Islam, maka tempatnya neraka, tidak ada lagi ampunan baginya. Lalu bagaimana ketika kita dosa syirik, berbuat syirik, mendapatkan ampunan? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini diterangkan, at-taubatu salah satu syurutin. Taubat itu dari berbagai macam dosa besar ada 3. Yang pertama an-nadamu alal fi'li. Dia sangat-sangat menyesali, dia menyesal yang sungguh luar biasa terhadap perbuatannya. Terhadap dosa syiriknya itu. Yang kedua, wal iqla'u fil hali. Dia ketika sadar berbuat syirik langsung buru-buru insaf. Langsung dia buru-buru meninggalkan itu kerjaan. Jangan nanti aja, saya juga bisa bertobat. Jangan buru-buru, apalagi syirik itu misalkan kita, ya Allah kenapa saya lari ke dukun. Ya Allah kenapa saya lari ke orang-orang pintar. Langsung buru-buru taubat. Istighfar, sholat taubat 2 rakaat. Baca istighfar yang banyak. Yang ketiga adalah wal azamu ala adamil audi. Yaitu berjanji. Dirinya berjanji kepada Allah bukan kepada manusia. Kalau manusia kita masih bisa untuk main di belakang. Tapi kepada Allah kita berjanji untuk tidak kembali melakukan dosa syirik itu. Untuk tidak mengulangi dosa syirik itu. Karena kalau sudah berbuat 2 kali, kata Imam Sayyid Razi di dalam kitab Bughyah ini, maka tidak boleh dia mendapatkan ampunan Allah. Kalau sudah 2 kali syirik. Kalau dosa mungkin mabok-mabokan 2 kali, 3 kali kita taubat masih diampunin. Nah yang terakhir kita ini wala yazidu ala zalimi fin nafsi. Tidak lagi
dia mengulangi kezoliman dirinya dengan mengambil sekutu-sekutu Allah, dengan mengambil kekuatan-kekuatan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting dan terberat adalah ketika kita senantiasa dekat dengan Allah dan menyampingkan, meninggalkan sesuatu yang membuat kita syirik. Udah pokoknya masalah yang paling konkret adalah masalah uang. Kalau enggak punya duit, kita usaha kecil, datang sama Allah. Enggak usah banyak-banyak, 8 bulan, sholat tengah malam. Pertanyaannya, kita suka bangun enggak tengah malam? Kak, Suka ngapain? kencing. Habis kencing? Udah tidur lagi. Jorok, cebok dulu. Oh iya, iya Ustaz. Doa dong. Doa ya. Tahajud 4 rakaat, baca istighfar. Insya Allah Allah akan berikan pintu rizki min haitsu la yahtasib. Dibuka rezekinya dari mana saja yang tidak dia pernah sangka. Maka yang terakhir pesan saya, jangan pernah sekutukan Allah ketika kau punya masalah hidup. Ambil sejadah, suaramu kau lantunkan, kau lirihkan, kau suarakan di atas sejadah. Penghuni-penghuni langit mendengar, Allah akan mengabulkan. Amin ya Rabbal. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustadz Hasan Kosasih yang alhamdulillah baru saja sudah sama-sama kita dengarkan. Tentunya keilmuannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya buat para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan mendengarkan tausiah dan sesi tanya jawab yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Tian Kamaludin dengan tema nasib mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, di sini aja di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu surat Az-Zumar, Quran surat Az-Zumar ayat 65. Dan insya Allah langsung saja saya serahkan kepada guru kita yang akan membahas tausiahnya dan dengan tema nasib mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Tian Kamaludin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan, diwujudkan menjadi seorang manusia ke dunia,
dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki dan segala kebijakan dari Allah. Jodohnya diatur oleh Allah. Rizkinya ditetapkan oleh Allah. Hidup dan matinya pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus rizkinya tidak akan habis sebelum hamba Allah tersebut kembali dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seorang manusia yang dilahirkan ke dunia sudah dijamin oleh Allah. Tidak perlu lagi mencari selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi mencari jalan yang mensekutukan Allah. Pesugihan dan hal-hal lain yang menyalahi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik kepada Allah, mencari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini ancamannya sangat-sangat berbahaya. Ancamannya sangatlah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fima ma'nah dalam sebuah hadis, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada kekuatan lain selain Allah. Nah, ini harus dihindari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang mensekutukannya. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Lima yasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita coba-coba mensekutukan Allah. Syirik perbuatannya, pelakunya namanya musyrik. Ya Bu, hindari syirik, hindari musyrik. Karena dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang mensekutukan Allah, yang musyrik, maka seluruh amalnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. KTP-nya tertulis Muslim. Ketika disebutkan agamanya agama Islam, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia berhaji, tapi masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan ya Bu ya. Kasihan apa tidak? Kasihan apa tidak? Kasihan kasihan Jadi nggak ada yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosong. Nol. Kenapa demikian? Karena terhalang dengan dosa syirik. Allah diduakan. Padahal harusnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi di sini seorang hamba Allah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Diduakan. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Tidak. Manusia aja tidak mau diduakan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika nanti di akhirat orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala
dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia paling lama, paling banter berapa tahun? Pak? Berapa tahun? 60 tahun. Itu pun masih kadang-kadang. Yang paling sepuh di sini berapa tahun? Hadirin yang di sini paling sepuh? 70 tahun? Enggak ada. Sudah jarang sekarang. Adapun 65 tahun, 69 tahun itu sudah riwa-riwi ke rumah sakit. Udah riwa-riwi ke puskesmas dan lain sebagainya. Ada batasnya hidup di dunia. Tetapi kalau di akhirat selama-lamanya, bisa dibayangkan ketika hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kasihan apa tidak? Kasihan. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus menghindari yang namanya asyirku billah. Mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali mereview bagaimana syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Hati kita betul-betul meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Tiada yang bisa memberikan segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan diamalkan dengan perbuatan. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Inilah ya, sejatinya orang muslim. Sejatinya orang yang mengatakan dirinya Islam. Tauhidnya harus benar dan jangan sampai mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin di iNews TV, Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana supaya kita bisa terus lurus, tidak berbelok ke kanan atau ke kiri mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kita harus belajar dan belajar dan belajar. Perdalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun itu, di majelis ilmu, di sekolah, di pesantren, di kampus, offline ataupun online. Zaman sekarang sudah sangat modern. Kita bisa ngaji, bisa memperdalam ilmu. Kalau tidak sempat datang bisa dengan online. Manfaatkan. Ya. Jangan sampai hidup kita berjalan begitu saja tanpa ada kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Buntutnya kalau kita tidak paham ilmu syariat, kita bisa terjerumus ke dalam jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari bersama-sama saya mengajak diri saya pribadi pada khususnya dan juga hadirin dimanapun pada umumnya untuk kita terus mendekatkan diri pada Allah. Perbanyak ilmu syariat dan jauhi syirik. Jangan sampai terjerumus kepada syirik karena syirik merugikan di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan keilmuannya mengenai Quran surat Az-Zumar ayat 65 dengan tema nasib mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, acungkan tangannya mana? Wah, sepertinya ibu-ibu yang paling semangat terus ya. Nah, ibu ini aja yang di depan saya. Ibu dengan siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuronia dari Majelis Taklim Miftaul Huda Darussoleh. Saya akan bertanya Ustadz, apakah bisa dibantu? Mungkin ibunya lupa. Coba sambil ingat-ingat pertanyaannya apa?
apakah bekerja sama dengan jin dalam hal kebaikan itu termasuk syirik Ustadz? Oh, Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasamanya gimana? Ada MOU-nya? Kontraknya berapa banyak? Kerjasama dengan jin apakah termasuk dosa syirik Ustadz? Silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah di sini seperti halnya manusia, jin itu ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita beda dimensi, beda dunia dan beda alam. Nah di sini. Bagaimana jika seorang hamba Allah manusia bekerja sama dengan jin dalam hal kebaikan? Ini berarti ada MOU-nya Bu ya. Ketika seorang manusia bekerja sama dengan jin, dengan muslim dan dia dalam hal-hal yang baik atau tidak menyekutukan Allah atau tidak menyeleweng dari syariat, maka hukumnya mubah. Mubah itu apa? Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Namun yang terbaik adalah kita sama-sama dengan jenis kita. Manusia kerjasama dengan manusia. Misalkan membangun masjid, kita mengumpulkan dana, kerjasama, ayo sesama manusia. Ya, jangan kita nyari duit, minta bantuan jin. Kan mintanya pada Allah Ustaz, betul mintanya pada Allah. Tapi kalaupun bekerjasama dengan jin, sebaiknya tidak. Sebaiknya ditinggalkan. Kita sesama manusia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling tolong menolong dalam hal ketakwaan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Bolehkah bekerja sama dengan jin walaupun dalam keadaan kebaikan? Ya barusan sudah dijawab sama Ustadz ya. Puas Ibu? Insya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Tian Kamaludin yang sudah menyampaikan pemaparan keilmuannya. Mudah-mudahan apapun yang kita dengarkan selalu membawa perubahan kebaikan kepada diri kita. Amin. Dan selanjutnya jangan kemana-mana untuk para pemirsa yang ada di rumah. Karena setelah ini kita akan ada di segmen ngaji yuk. Jadi tolong persiapkan Al-Qur'annya. Mari sama-sama kita berbenah untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang baik dan yang benar. Tetap buat ibu-ibu yang ada di sini juga jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di acara Cahaya Hati. Indonesia. Luar biasa semangatnya masih terjaga ini masih. Yang laki-laki semangatnya masih. Yang ibu-ibu juga masih dan para pemirsa yang ada di rumah juga masih. Karena apa? Kita sudah akan masuk di segmen Ngaji Yuk. Ngaji Yuk. Bersama Ustadz Ajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik santri sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Amin. Berkah rizkinya. Amin. Utangnya lunas. Amin. Bang Yoga juga insya Allah sehat selalu. Amin. Host yang paling sehat karena yoga mulu. Olahraga mulu ya Ustaz. Olahraga yoga mulu ya. Masya Allah, mudah-mudahan jobnya nambah. Amin. Bisa pergi haji. Amin. Insya Allah. Kita kali ini di segmen Ngaji Yuk akan mentadabburi surah Al-Ma'un. Surah yang populer kita dengar dan kita baca. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca dari Fawailul lil Musallin bareng-bareng sampai Al-Ma'un. Oke? 1, 2, 3. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum ويمنعون الماعون صدق الله Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Maun ini salah satu tema utamanya berbicara tentang orang-orang yang mendustakan agama. Mukadzibu biddin, pendusta agama. Lalu kemudian di tengah-tengah surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Perhatikan pemirsa, fawailul lil musallin. Wail maknanya kata para ulama tafsir kalimatut tahdid wat taubih wat tathrib. Kecaman, hardikan, ancaman. Kira-kira kalau bahasa kitanya, celaka kamu. Kalau saya yang bilang celaka kamu, itu bisa terjadi bisa tidak. Karena saya bukan Tuhan. Tetapi kalau Allah yang mengatakan celaka kamu, kira-kira terjadi atau tidak? Terjadi. Kalau orang Arab mengatakan wailak, celaka kamu, itu sudah kasar sekali. Kalau Al-Quran yang memberi label kepada kita wailak, wailun lil mutaffifin, celaka kamu. Wah, itu bahaya sekali. Sekarang kita lihat siapa orang-orang yang celaka menurut Al-Quran. Apakah kita termasuk? Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita nggak termasuk di sana. Amin ya rabbal. Al-Quran mengatakan, kira-kira kalau ayat ini ditutup, pemirsa, teman-teman semua, ini ditutup. Allah cuman bilang fawailun, celaka kamu. Kira-kira siapa yang pantas celaka menurut Allah? Siapa kira-kira? Orang yang maksiat atau orang yang baik? Maksiat. Bagus. Orang yang suka jujur atau bohong? Bohong. Tetapi ayat ini mengagetkan kita, Bang Yoga. Ya. Alih-alih mengecam orang yang jahat, justru ayat ini bilang fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang yang sholat celaka. Al-Quran tidak bilang fawailun lil nyolongin, celaka orang yang nyolong. Enggak. Fawailun lil bohongin, celaka orang yang bohong. Enggak. Fawailun lil musallin, yang celaka itu yang sholat. Loh, kok bisa yang sholat celaka? Ini jangan salah ngambil kesimpulan. Celaka yang sholat, kalau gitu saya nggak mau sholat deh. Yang sholat aja celaka, ini keliru ini. Yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak, apalagi yang nggak sholat. Yang sholat aja masih ada potensi celaka, apalagi yang tidak sholat. Lebih celaka dan pasti celaka. Sekarang Ustadz, orang yang sholat seperti apa yang celaka itu? Gitu kan pertanyaannya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup gak nih? Alhamdulillah masih. Orang yang sholat dengan kriteria seperti apa yang celaka, yang mendapat kecaman dari Allah lewat kata-kata wail, kalimatut tahdid, wat tathrib, wat taubih. Celaka kamu. Siapa kriterianya? Saya pengen kasih kata kunci. Lihat kata kuncinya. 1, lalu kemudian 2, gitu kan? Lalu kemudian 3. Saya contrengin deh. 1, 2, 3. Ini kata kuncinya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada 3 kata kunci.
Supaya kita jadi tahu ternyata kita ini termasuk orang yang dihardik oleh Al-Quran atau tidak. Kata kunci yang pertama, lil musallin. Musallin itu artinya orang yang sholat, isim fa'il. Al-Quran tidak mengatakan fawailun lilladzina yuqimunas shalah. Tidak menggunakan verb, tidak menggunakan kata kerja, tidak. Tapi menggunakan isim fa'il, celaka orang yang sholat. Masya Allah. Saya pengen supaya kita lebih tersentuh lagi dengan makna ini, tadabbur Al-Quran. Karena isi tadabbur itu 4. Yang pertama tilawah, membaca. Yang kedua tafahum, memahami maknanya. Yang ketiga istihdarul qalb, hati kita hadir ketika membaca. Yang keempat istihda, meminta hidayah dari Al-Quran. Supaya kita dapat ini semua, kita simak dulu qari'ah kita dengan membaca ayat ini supaya lebih menghujam di hati kita. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Adem benar Bang. Adem Yoga. banget. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Saya juga dulu belajar Qori. Serius? Alhamdulillah Ustadz, saya di kamar, ibu saya dengerin di luar. Saya bilang, Apa itu? Kata ibu saya, uanya kondangan. Illallah. Jadi saya mah udah jadi MC aja, nggak bisa, suara saya pales. Iya. Masya Allah. Siapa namanya? Hajar Sa'dia Makbulah. Panggilannya? Hajar. Mutia. Hajar. Hajar. Oh subhanallah, Masya Allah. Kelas berapa Hajar? Ustazah. Masya Allah, nggak kelihatan, awet muda. Beliau Hajar, saya Aswad. Masya Allah. Jadi kita CS. Hitam dong. Ya gitu Ustadz. Hajar, Masya Allah. Ternyata salah satu ustazah di Pondok Al-Ghazali ini. Sudah nikah ustazah? Saya doakan mudah-mudahan dapat suami laki-laki. Amin. Ustadz mohon maaf ya. Saya juga tahu perempuan laki-laki sama perempuan sama laki-laki, laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu penyakit. Perempuan sama perempuan itu juga sakit. Berarti saya benar kan? Benar Ustadz. Yang ceramah siapa? Ustadz. Yang pegang mic? Ustadz. Terserah saya. Iya, Ustadz cium tangan dulu. Iya. Ustadz tangannya bau bandeng. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Fawailul lil musallin, ada 3 kata kunci. Salat yang seperti apa yang dikecam oleh Al-Quran? Lil musallin. Bayangkan, Al-Quran tidak bilang fawailun lilladzina yuqimunas shalah. Celaka orang yang mengerjakan salat, tidak. Tapi Al-Quran mengatakan celaka orang yang sudah sering salat. Ini orang yang sudah sering salat ini. Nah, menariknya Al-Quran juga tidak mengatakan fawailun lil muqiminas shalah. Celaka orang yang menegakkan nilai-nilai salat. Tapi Al-Quran hanya mengatakan fawailun lil musallin. Jadi dalam Al-Quran itu ada 2 kata. Ada kata qama yaqumu qiyaman, maknanya melakukan salat. Allahu Akbar, tapi nyolong masih, bohong masih, nipu orang masih, nyolong sendal di masjid masih, ngibahin orang masih, ngomongin orang masih, ngelawan suami masih, pelit sama bini masih Allahu Akbar tapi dosanya masih. Ini qama yaqumu qiyaman, qiyam fis shalah. Yang kedua ada iqamah, aqama yuqimu iqamatan wa muqaman fahuwa muqimun. Muqim, orang yang menegakkan nilai-nilai salat, bukan sekedar melakukan salat. Karena kalau sekedar melakukan salat, anak kecil bisa salat.
Hah? Anak kita ajar sholat, ayo tong sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan? Anak kecil bisa sholat. Bahkan burung beo, antum ajarin takbir dia bisa. Allah, coba. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bisa burung beo tuh kalau diajarin. Hah? Tapi bukan itu yang diminta Al-Quran. Al-Quran meminta kita bukan sekedar qiyam fis salah, tapi iqamah fis salah. Ya? Sehingga Al-Quran mengatakan fawailun lil musallin, bukan fawailun lil muqiminas salah. Celaka orang yang sekedar sholat tetapi tidak menegakkan nilai-nilai sholat. Itu intinya. Ayat berikutnya, kata kunci yang kedua, alladzina hum an. Dalam bahasa Arab, an ini adalah huruf partikel preposisi atau huruf jar yang punya fungsi. An itu maknanya al-mujawazah wal jauhar, menunjukkan substansi. Jauhar artinya substansi. Mujawazah artinya orang ini yang melakukan sholat ini jauh kelakuannya dari nilai-nilai pesan moral sholat. Al-Quran tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Tapi Al-Quran mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Bukan fi salatihim sahun. Ana fil masjid. Saya di masjid. Kata-kata fi menunjukkan zarfiyah, bahwa saya sedang berada di satu tempat. Kalau ayat ini mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, berarti maknanya yang celaka dalam sholat adalah mereka yang lalai ketika melakukan sholat di dalam sholatnya. Kalau itu kata Al-Quran, semua kita celaka. Ada yang pernah sholat ingat makanan? Ada. Ada. Ada yang sholat pernah ingat jemuran? Ada. Ada. Mohon maaf, ini banyak sekali ilmu ternyata kalau kita paham membacanya secara betul dan benar. Nah, ini dari jamaah sini juga kayaknya pengen diajak belajar ngaji. Mangga. Silakan. Ustaz tinggal tunjuk yang mana, saya mau coba langsung deketin siapa yang pengen belajar ngaji biar betul pembacaan. Saya yang tunjukin apa Bapak Ibu yang tunjuk tangan? Boleh. Yang menunjuk tangan mana yang membaca? Ustadz aja katanya. Hah? Padahal malu-malu ini mungkin. Oke, silahkan Mak. Mana nih Mak? Ya mungkin malu-malu. Ibu nih, Ibu. Silakan yang ya. mau. Ini yang pakai anak jilbab warna coklat apa oranye tuh? Emang coklat semua yang ini mas semuanya. Iya. Anaknya, Ya. anak jilbabnya. Ini anak muda aja. Oh, anak muda, Ya silakan. sebelah Allah. sini, mohon maaf. Ya dipegang mic-nya, belajar baca yang itu bareng-bareng Ustadz. Ustadz nanti dibimbing. Silahkan. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ahsantum, Masya Allah. Ada lagi yang ingin di Ikhwannya sudah, akhwatnya. akhwannya. Akhwat. Baik, yang masih Cari yang jangan tuaan. ya Kalau yang tuaan hilang konsep ceramah saya. ya yang muda ya. Bercanda, Baik, bercanda. Ustadz. Bercanda, silakan. Ibu silakan dibaca. Nanti Bunda, Ustadz silakan. dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Pak Ustazah kayaknya nih. Masya Iya. Allah, Silakan. adem bener dengarnya. Lah? Dengarnya adem. Oh dengernya adem, alhamdulillah. Memang kebetulan Ustadz Iya. pas dengerin AC-nya ke sebelah sini. Makanya saya. Adem. Iya. Yang beda kalau orang soleha, kelihatan. Ini bersinnya aja baca Yasin. Enggak gitu juga Ustadz. Baik, Silakan Bapak, Ustadz. Ibu-ibu, Bang Yoga, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Karena itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, untung saja ayat ini tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim, tetapi alladzina hum an salatihim.
Kalau Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim, semua kita celaka dalam salat. Karena begitu kita salat kita fly to the sky, ngawur, pikirannya kemana-mana. Badan kita di masjid tapi hati kita nginggap kemana-mana, betul gak? Untung tidak menggunakan kata-kata fi tapi menggunakan kata-kataan. Nah kata-kataan ini menunjukkan bahwa yang celaka itu mereka yang salat tetapi perilakunya jauh dari pesan-pesan moral sholat. Paham sampai di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kita lagi belajar Al-Quran, luar biasa. Orang yang belajar Quran luar biasa. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia dihinggapi malaikat-malaikatnya Allah. Ini luar biasa nih. Ini kalau saya buka mata batin ibu-ibu nih kelihatan nih banyak bener malaikat maut di sini nih. Jadi ngeri Ustaz. Jadi ngeri ya. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kita sudah belajar lil musallin. Kita sudah belajar an salatihim. Sekarang kata-kata sahun. Sahun itu artinya lupa. Apa artinya? Lupa. Apa bu? Siapa yang sering lupa? Kita nih sering lupa nih. Sering lupa kewajiban kita sama Allah. Nah kata-kata lupa dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama sahun. Yang kedua ghaflah. Yang ketiga an-nisyan. Nisyan dan ghaflah sahun. Apa bedanya Ustadz? Begini saya kasih. Atau ada yang bisa jawab? Apa beda ghaflah, nisyan sama sahun? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Ayo. Brosur umroh. Salah lah. Iya Ustadz tuh kalau mau ngasih umrohnya jangan brosurnya. Kalau brosurnya mah banyak tuh di pinggir jalan. Ustadz apa pertanyaannya? Kalau umroh gak balik modal sih. Pertanyaannya apa? Apa makna sahun, ghaflah dan nisyan? Ada yang tahu barangkali? Ada yang tahu silakan dijawab. Baik. Baik, mungkin istiqomah semua Ustadz. Oke. Istiqomah semua, nggak mau ngelebihin dari guru. Silakan guru aja yang ngejelasin. Subhanallah. Tawadu. Tawadu. Sebenarnya tahu, tapi pura-pura tidak tahu karena sebenarnya tidak tahu. Lebih ke nggak tahu padahal. Baik. Sahun. Baik, kita lihat. Ini luar biasa diksi yang dipilih Al-Quran. Ghaflah. Anda lupa Anda karena faktor disengaja dan Anda pongah sombong, merasa Anda tidak butuh dengan Tuhan. Namanya ghaflah. Apa namanya? Ghaflah. Lupa yang muncul karena kesadaran. Namanya ghaflah. Lupa yang muncul karena motif kesombongan. Namanya ghaflah. Yang kedua, nisyan. Nisyan ini lupa karena memang Allah memberikan kepada kita tabiat kepada manusia lupa. Tidak ada manusia yang tidak lupa. Nabi sendiri pernah lupa di dalam sholat. Kenapa Allah menjadikan Nabi lupa dalam sholat? Supaya umatnya tahu kalau lupa dalam sholat bagaimana cara nambalin lupanya. Gitu ya. Litarbiyah, untuk mendidik umatnya. Kita punya tabiat lupa. Kadang-kadang yang punya kacamata gue mana ya? Padahal di tangan dia tuh kacamatanya. Ketipan kuku, tau gak ketipan kuku tuh? Apa namanya kalau orang Bekasi? Yang motongin kuku apa namanya alatnya? Bu, gunting kuku, betul? Itu gunting kuku kalau lagi butuh dia gak ada. Nggak butuh dia nongol. Begitu kita butuh, mana saya taruh ya? Itu nisyan. Kita punya tabiat lupa. Yang dikecam oleh Al-Quran bukan orang yang lupa seperti itu. Bukan juga orang yang memang durhaka sama Allah. Bukan. Ini orang soleh ini, dia sholat. Dia sholat. Dia tidak ghaflah, dia tidak nisyan, tapi sahun. Apa sahun itu? Ma makna sahun? Apa makna sahun? Sahun itu adalah Anda lupa sehingga Anda mengerjakan sesuatu yang tidak lebih penting dan melupakan sesuatu yang lebih penting. Itu namanya lupa. Saya kasih contoh. Biar ngerti saya kasih contoh. Tenang. Belajar Quran harus pelan-pelan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sahun kira-kira begini maknanya. Bu, ibu jam 12. Suami udah kelaparan. Hari Minggu lagi di rumah. Udah? Kata suami, "Ma, papa lapar bener nih. Masak apa hari ini?" Mama mau masak sayur asem. Lalu kemudian sambal terasi. Ikan asin. Semur jengkol. Cakep gak tuh? Cakep gak kira-kira? Ibu masakin. Sayur asem udah jadi. Semur jengkol udah jadi. Macem-macem udah jadi. Begitu suami bilang udah lapar bener nih, lama banget. Ibu ngomong, nasinya lupa dimasak. Itu sahun. Kurang komplit berarti ya. Kurang komplit. Ibarat makanan, ada lauk nggak ada nasi. Ibarat ngedengerin tapi kalau nggak dijajal ngaji, diajak bareng ngaji, biasanya bumbunya kurang. Ini enaknya daripada bengong ibu, ada yang mau nyoba ngaji lagi boleh. Masya Allah. Atau Ustadz lagi yang ajak, silakan. Ada pertanyaan barangkali? Bareng-bareng aja kita ngaji. Oh Masya Allah, kita ulang ya. Alladzina hum an salatihim sahun. 1, 2, 3. Bagus. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Masya Allah, tabarakallah. Kita udah ngaji, belajar tafsirnya, tahu maknanya, indah banget kita punya hidup. Jadi makna sahun tadi apa ibu-ibu? Orang yang melupakan sesuatu yang lebih penting, dia kerjakan sesuatu yang tidak lebih penting, tapi meninggalkan yang lebih penting. Ibu masak sayur asem, ibu masak semur jengkol, ibu udah angetin itu sambal, tapi ibu lupa masak nasinya. Suami marah gak kira-kira? Allah juga marah. Kita sholat, tapi kita lupakan yang lebih penting di balik sholat itu. Apa yang lebih penting di balik ritual sholat? Bukan sholat tidak penting, bukan. Tetapi ada yang sangat penting di balik ritual sholat. Kalau kita tidak lakukan, kita akan dikecam oleh ayat ini. Kata kuncinya ada 2. Yang pertama, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Salat mengajarkan kita yang pertama, Allah pengen kalau kita salat, niat kita itu, motif kita itu hanya untuk Allah. Karena itu ketika kita salat, gestur pertama yang kita lakukan adalah takbir. Allahu Akbar. Tidak ada motif yang lain, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Harusnya kita salat karena Allah. Loh, kalau kita salat ternyata kita pengen dinilai sama makhluk, dipuji sama makhluk, lalu kemudian supaya dianggap orang baik, namanya yuraun, ria. Halo. Assalamualaikum. Orang yang sholat tapi ria. Orang yang sholat bukan karena Allah. Orang yang sholat tapi tasannu' dibuat-buat karena ingin dipuji. Yuraun. Dia ria. Wail, celaka. Itu kata kunci yang pertama. Man ra'a ra'allahu bih. Siapa yang ibadah karena ingin dinilai sama orang, maka Allah akan buka cacat ibadahnya supaya dihinakan sama orang. Bahaya. Yang kedua, wa yamna'unal ma'un. Orang ini sholat tapi pelit sama tetangga. Sholat harusnya mengajarkan kita untuk bermurah hati kepada orang. Karena itu dalam gestur sholat ada gerakan ke kanan, ada gerakan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul? Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullah. Apa filosofinya? Kamu boleh dekat sama Allah, tapi jangan lupakan tetangga kanan sama tetangga kiri. Kalau tetangga butuh bantuan, tolong. Betul? Sekarang ini susah nyari orang yang tolong menolong, lebih banyak tolong menyolong. Orang yang sholat, tapi akhlaknya sama tetangga tidak baik,
pelit, tidak mau bantu. Wa yamna'unal ma'un, dia celaka. Meskipun di saf pertama, meskipun dia orang yang soleh, meskipun dia orang yang taat, kalau dia riya dan tidak baik dengan tetangga, maka fawailul lil musallin, celakalah salatnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustadz Azharin Nasution yang sudah ini double nih. Biasanya ngajar mahrojnya, sekarang sama artinya. Buat para pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan ini bermanfaat karena banyak sekali yang kita bisa ambil di pelajaran ngaji yuk. Mudah-mudahan setiap episodenya selalu diikuti bersama guru kita yang ada di sini. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan berdoa, bermunajat bersama-sama. Untuk siapapun yang di luar sana sedang diberikan cobaan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan dilancarkan segala urusannya. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya ma'mana kulli makhif. Yasir alina kulla asir fataisirul asir alika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Habib yang sudah membacakan doa, Habib Ges Asgab. Terima kasih juga untuk Ustadz Hasan Kosasi. Terima kasih untuk guru kita Ustadz Tian Kamaludin. Terima kasih untuk Ustadz Azharin Nasution. Terima kasih juga kori kita Ustadz Mustaqim. Terima kasih para pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu yang di sini. Tentunya terima kasih juga untuk Pondok Pesantren Al-Ghazali Islamic Boarding School yang punya wilayah Bekasi. Makasih banyak semuanya tanpa terkecuali. Tonton terus Cahaya Hati di Indonesia, tentunya hanya di Anyus TV. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Salam hangat untuk keluarganya, tetap terus pantengin Cahaya Hati Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.